Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Wahyu Aji Hartono, Afriana BR Silaen, Elma Nurhidayati akan mempresentasikan tentang uji teratogenik ekstrak air daun kecubung gunung Brugmansia suaveolens branch and friends pada tikus wistar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Afriana BR Silaen. Abstrak. Daun dan bunga kecubung gunung secara empiris telah digunakan sebagai anti asma atau bronkodilator. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa daun kecubung gunung memiliki efek bronkodilator pada dosis 25 mg per kilogram berat badan dan hasil uji toksisitas akut ekstrak air daun kecubung gunung menyebabkan 60% kematian pada hewan percobaan pada dosis 5.000 mg per kilogram berat badan. Ekstrak air daun kecubung gunung atau Brugmansia suaveolens, Bert's dan Prels diberikan pada tikus dewasa betina hamil pada dosis 23,77 mg per kilogram berat badan, 95,0 mg per kilogram berat badan, dan 950,5 mg per kilogram berat badan selama fase organogenesis secara per oral pada hari ke-6 sampai hari ke-15 kehamilan. Kemudian, tikus dibedah pada hari ke-20 kehamilan. Pendahuluan. Banyak ibu hamil memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap efek samping dari zat kimia obat, sehingga memilih untuk mengkonsumsi obat tradisional atau obat herbal untuk mengeliminasi efek samping dari zat kimia obat. Penggunaan obat secara tradisional dalam pembuktiannya dilakukan secara empiris. Salah satunya adalah tanaman kecubung. Kecubung ada beberapa jenis, diantaranya ada kecubung gunung marga Brugmansia, kecubung pendek, dan kecubung wuluh marga datura. Ketersediaan kecubung marga Brugmansia lebih banyak dan khasiat serta efeknya belum banyak terpublikasi. Kecubung gunung secara empiris telah digunakan orang sebagai anti asma atau bronkodilator. Bahan dan hewan uji. Bahannya, pengumpulan bahan uji daun kecubung gunung diambil dari kebun tanaman obat Manoko Lembang. Determinasi tanaman dilakukan di Herbarium Bandung Gense, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Daun kecubung gunung yang telah dikumpulkan disortasi, dicuci, dan dikeringkan. Kemudian dilakukan pengolahan menjadi serbuk simplicia, selanjutnya diekstraksi dengan air secara perebusan. Hewan uji. Hewan percobaan yang digunakan adalah tikus betina dan tikus jantan galur wistar dengan berat badan 180 sampai 230 gram dan berumur kurang lebih antara 8 sampai 12 minggu dalam kondisi sehat dan normal yang diperoleh dari Pusat Ilmu Hayati Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya metode. Pada metode penelitian ini, pembuatan ekstrak air kecubung gunung simplicia diekstraksi dengan cara perebusan sebanyak 3 kali dengan suhu 90 derajat Celcius selama 15-30 menit sampai ekstrak cair. Pada ekstraksi ini digunakan air sebanyak 6 liter, dilakukan pengeringan dengan fresh dry dan dihasilkan rendaman ekstrak air daun kecubung 22,68%. Selanjutnya, uji teratogenik ekstrak air daun kecubung gunung diuji dengan metode in vivo. Yang pertama, hewan percobaan dibagi dalam 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol diberi CMCNA 0,5% per oral, kelompok pembanding diberi 5 fluorouracil dosis 10 mg per kilogram berat badan IP,
Kelompok uji diberi 3 dosis berbeda, yaitu 23,77 mg per kilogram berat badan, 90 mg kilogram, 950 mg per kilogram berat badan. Semua diberikan secara per oral. Yang kedua, tikus dari masing-masing kandang diambil, kemudian ke dalam lubang vaginanya dimasukkan ujung pipet yang berisi larutan NaCl 0,9%, lalu disemprotkan dan disedot dengan pipet beberapa kali di dalam vagina tikus. Cairan vagina diambil lalu diteteskan pada kaca objek. Ditambahkan sedikit metilen blue 0,1%. Preparat didiamkan sampai sedikit kering. Cairan vagina diperiksa di bawah mikroskop pada pembesaran 40-100 kali. Dilihat adanya sel epitel berinti, sel epitel bertanduk, leukosit, dan lendir. Yang ketiga, pembuktian terjadinya perkawinan pada tikus betina dan menentukan hari pertama kehamilan. Tikus betina yang telah disatukan dengan tikus jantan diambil dan diberi masing-masing kandang, lalu diamati vaginanya. Bila ditemukan bercak sumbat vagina, tikus dinyatakan kawin. Bila sumbat vagina tidak ditemukan, dibuat apusan vagina untuk pembuktian perkawinan. Tikus dinyatakan kawin apabila pada cairan apusan vagina ditemukan adanya sperma dan dinyatakan sebagai hari ke-0 kehamilan. 4. Pemberian sediaan diberikan pada tikus hamil di hari ke-6 sampai hari ke-15 kehamilan. Kemudian pada hari ke-20 dilakukan anestesi pada tikus untuk dilakukan pembedahan. Lalu fetus dibersihkan, ditimbang, dan dicatat satu persatu, lalu difiksasi. Yang kelima, pengawetan fetus untuk penilaian jaringan lunak sebanyak 2/3 dari jumlah fetus. Fetus dimasukkan ke dalam botol yang berisi larutan bowin selama 1-2 minggu dan diberi nomor induk serta nomor fetus. Untuk tahap ke-6 ini ada pembuatan preparat kerangka fetus tikus. Fetus dalam botol fiksasi yang berisi larutan etanol 90% diambil, dikeringkan lalu dikuliti. Daging dan organ bagian dalam dibuang. Setelah itu dimasukkan kembali dalam botol fiksasi. Penjernihan fetus dalam botol fiksasi ini berisi 3 larutan selama 1 hari, yaitu penjernihan KOH 0,5%, pemutihan H2O2 1%, pewarnaan fetus dengan larutan alizarin red 0,1%, pembersihan fetus berisi larutan gliserol 5%, gliserol 20%, gliserol 40%, dan gliserol 80%, masing-masing selama 1 minggu. Lalu penilaian kerangka diamati bagian belakang, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Kemudian diamati kerangka rongga mulut, anggota bagian depan dan belakang. Yang terakhir ada penilaian jaringan lunak atau organ fetus dengan larutan bowin, dikeringkan dan disayat pada bagian kepala atas di antara kedua rahang dan di sebelah bawah telinga dan permukaan langit-langit mulut untuk diamati lobus, mata hidung, dan mulut. Lalu penyayatan dilakukan ke rongga dada fetus dari leher ke bagian bawah paru-paru sampai diafragma untuk pengamatan jantung dan paru-paru. Kemudian penyayatan ke bagian perut untuk mengeluarkan organ, dan pengamatan organ meliputi hati, limpa, pankreas, lambung, usus, ginjal, serta secara makroskopis. Ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak air daun kecubung gunung menyebabkan penurunan bobot badan induk dengan peningkatan dosis. Yang kedua, ekstrak air daun kecubung gunung memberikan efek pengurangan jumlah fetus dan penurunan bobot badan fetus. Kemudian ada hasil statistik menunjukkan bahwa adanya perbedaan bermakna antara kelompok kontrol dengan semua kelompok dosis uji yang menunjukkan terjadinya penurunan bobot rata-rata fetus pada pemberian ekstrak air daun kecubung gunung. Dan yang terakhir, pada pengamatan kerangka. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah dan kelainan yang mungkin terjadi pada proses pembentukan tulang. Hasil pengamatan kerangka fetus tidak ditemukan adanya kelainan pada semua dosis uji. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, ekstrak air daun kecubung gunung tidak memiliki efek teratogenik. Yang kedua, ekstrak air daun kecubung gunung menyebabkan penurunan bobot rata-rata induk pada H-20 kehamilan.
dan menyebabkan penurunan jumlah fetus pada dosis 950,5 mg per kilogram berat badan, serta penurunan bobot rata-rata fetus pada semua kelompok dosis uji, yaitu dosis 23,77 mg per kilogram berat badan, 95 mg per kilogram berat badan, dan 950,5 mg per kilogram berat badan. Meskipun tidak memiliki efek teratogenik, tetap harus berhati-hati jika diberikan pada wanita hamil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.